Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Puspita Aryan dengan nomor NIM C123130. Saya mahasiswa RPL 2 Stikesmi. Di sini saya akan mempraktekkan pengkajian keperawatan keluarga dengan masalah diabetes mellitus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, perkenalkan, nama saya Pipit Puspita. Saya mahasiswi RPL 2 Stikesmi Sukabumi ya. Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Irfan. Iya Bu. Nah, tujuan saya datang ke sini ini adalah untuk melakukan wawancara Bu tentang masalah kesehatan yang sedang Ibu alami saat ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya Irfan. Iya, terima kasih. Oh iya Bu, baik, untuk kontrak waktunya untuk wawancara ini kurang lebih 10 sampai 15 menit Bu. Tempatnya mau di sini aja? Baik, di sini aja ya. Untuk topiknya yaitu adalah wawancara Bu tentang masalah kesehatan yang Ibu alami pada saat ini. Nah, apakah ada masalah kesehatan yang Ibu alami? Iya, saya tuh sering merasa haus, sering merasa lapar. Kebetulan diabetes Bu yang sudah bertahun ini. Oh, jadi Ibu sering mengalami haus, sering lapar, dan mempunyai riwayat diabetes ya. Baik Bu, kalau begitu apakah Ibu tahu diabetes itu apa? Diabetes itu kadar gulanya tinggi. Oh iya, benar Bu, benar. Dimana diabetes itu penyakit diabetes biasanya sering disebutnya penyakit gula ya, dengan kadar gula darah yang tinggi di atas dari nilai normal. Nah, betul sekali itu ya Bu ya. Diabetes itu adalah suatu keadaan di mana pankreas tidak cukup menghasilkan insulin atau sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan insulin seperti seharusnya. Kadar gula terus bertambah dan terus apa yang Ibu rasakan saat gula darah Ibu naik? Ya, yang tadi itu saya merasa haus, merasa lapar, jadi kan sering bolak-balik buang air kecil, kesemutan juga, cepat lelah. Oh iya, baik Bu. Ibu tahu nggak biasanya penyebab dari keluhan yang timbul itu gula misalnya tiba-tiba naik, tahu nggak keluhan yang dirasakan? Kurang begitu paham. Oh iya, jadi biasanya yang keluhannya terasa kalau misalnya dari makanan-makanan yang terlalu manis ya, mungkin itu ya. Jadi kalau misalnya banyak makan yang manis-manis, biasanya gulanya suka jadi naik. Jadi terasanya pusing, lemes biasanya. Kalau enggak yang tadi Ibu sampaikan ada kesemutannya gitu ya. Nah, betul sekali. Kalau biasanya yang makanan diabetes yang sering bisa dipicu dari makanan yang terlalu manis, yaitu kadar gula yang terlalu naik. Terus apa Ibu tahu penyebab dari penyakit diabetes itu? Bisa dari keturunan nggak? Ya, bisa itu dari penyebab keturunan juga. Jadi biasanya penyakit diabetes itu bisa menyebabkan dari salah satunya keturunan. Nah, terus bisa jadi penyebab juga kegemukan bisa. Terus kurang olahraga bisa. Terus yang tadi Ibu sampaikan riwayat keluarga dengan riwayat diabetes bisa juga. Jadi keturunan bisa menyebabkan penyakit diabetesnya. Nah, ya betul sekali. Kalau misalnya diabetesnya kambuh, apa yang biasa Ibu lakukan? Biasa sih anak-anak, suami itu pada khawatir kalau udah kambuh, jadi suruh berobat ke puskesmas terdekat. Oh iya, bagus tuh. Jadi keluarga itu langsung respect ya untuk misalnya kalau misalnya yang Ibu rasakan udah mulai tanda-tanda kelihatan bakal gulanya naik, berarti langsung dibawa ya ke puskesmas karena keluarga khawatir akan kesehatan Ibu, jadi langsung diobatin ya. Nah, kalau penyakit diabetes tidak langsung, tahu nggak Bu apa yang Ibu lakukan ya
obat yang sering ibu lakukan jika terjadi menimbulkan dari apa? Katanya sih dari jantung ya, bisa Oh, dari jantung. ya, bisa, betul sekali. Itu penyakit jantung merupakan salah satu yang mengancam ya. Jadi, diabetes itu komplikasinya bisa ke jantung karena bisa menyebabkan kebutaan, luka yang suka sulit sembuh kalau misalnya luka, terus ada gangguan pembuluh darah juga. Nah, tergantung dari fungsi ginjalnya. Terus ibu nih kambuh penyakitnya, apa yang ibu rasakan melihat kondisi di rumah, kekhawatirannya apa? Saya sih nggak mau melihat suami, anak-anak khawatir, jadi saya minum obat. Kalau habis juga langsung datang ke puskesmas, ke mantri terdekat, kayak gitu sih paling. Oh iya, baik bu. Baik. Jadi ibu biasanya suka berobat kemana aja? Paling seringnya ke puskesmas terdekat. Oh iya, bagus Bu, ke puskesmas ya. Jadi kalau misalnya Ibu rutin mungkin ya setiap bulan berobat ke puskesmas ya untuk mengecek kadar glukosanya ya. Nah, kalau misalnya selain ke puskesmas, kemana? Ke mantri terdekat juga suka, cuman lebih sering ke puskesmas. Oh, oke. Jadi mungkin kalau misalnya kondisi-kondisi misalnya kayak seperti sore atau seperti malam mungkin ya langsung ke mantri. Kalau Iya, misalnya kalau itu. terasa ya, kalau misalnya untuk kontrol rutinan itu ke puskesmas ya Bu ya. Nah, baik Bu, gimana kalau secara Ibu sering ke puskesmas? Kenapa Ibu sering ke puskesmas? Puskesmas tuh pelayanannya lebih cepat, obatnya juga mungkin lebih lengkap, dari periksa dokter juga kalau di Oh puskesmas. iya, jadi ibu lebih percaya ya dengan pengobatan di puskesmas. Iya, Oh berarti ibu percaya ya dengan pengobatan di puskesmas ya? iya, saya percaya Bu, perawatannya pun perawatnya ramah-ramah. Oh iya, baik. Jadi membuat ibu nyaman berarti ya Iya, pelayanan di sana cepat, udah gitu ramah. Terus selama 2 tahun ibu menderita diabetes, apakah ibu pernah dirawat di rumah sakit? kalau sampai dirawat sih belum pernah ya Bu. Oh iya, alhamdulillah kalau misalnya keluarga Bu, suami pernah ada yang dirawat? Dulu anak saya pernah dirawat DBD, kayak gitu Oh sih. pernah. Udah lama itu Bu? Udah 1 tahun lamanya. Oke. Jarak dari rumah ke puskesmas dekat nggak Bu? Dekat sih jaraknya. Oh dekat, Nggak iya. terlalu jauh. Biasanya kalau misalnya ke puskesmas suka diantar sama siapa Bu? Kendaraan umum kalau lagi itu mah diantar juga sama suami kalau lagi ada Oh masih baik baik baik. Berarti untuk jarak dekat ya. sih. Terus kalau misalnya berangkat ibu kadang sendiri atau Iya. misalnya diantar oleh suami. Oke. Biasanya nah kalau misalnya ibu berobat ke puskesmas secara berobatnya umum atau misalnya menggunakan BPJS? Saya punya BPJS Oh, BPJS aktif ya Bu BPJS-nya? aktif. Baik, ya Bu, semoga dengan ditanggungnya BPJS, Ibu selalu sehat, Amin. terus keluarga juga sehat, ya. Amin. Jadi mungkin saya ini kan kalau misalnya udah mulai terasa dari tanda-tanda diabetes yang tadi Ibu sampaikan, betul sekali, sering haus, tanda-tandanya sering ke air terus kesemutan, kadang misalnya ke pandangan pun biasanya kurang jelas. Nah, dengan adanya BPJS, Ibu bisa lebih memanfaatkan pelayanan yang ada di puskesmas yang dibantu oleh pemerintah dalam menangani pasien-pasien yang sakit. Ya, dari wawancara ini ada yang Ibu sampaikan, misalnya yang Ibu tanyakan kepada saya dari wawancara ini. Sudah sih, sudah cukup jelas. Baik, ya baik Bu. Semoga Ibu sehat selalu ya. Jadi sejauh ini saya perhatikan
ibu sudah mengerti mengenai diabetes tersebut. Ibu bisa menyampaikan tanda-tandanya, apa itu diabetes. Nah, selanjutnya eh, ada yang akan saya lakukan penyuluhan ke ibu mengenai diabetes untuk dietnya. Makanan apa yang bagus untuk penderita diabetes? Apa ibu bersedia? Baik ibu Uh, silakan. Kira-kira waktunya kapan, Bu? Besok? Boleh. Boleh besok. Mau jam berapa, Bu? Gimana itu aja bisa ya, Oh, saya mah ada di boleh. rumah terus. Oh, baik. Ya, mungkin besok sekitar jam 10-an ya, Bu ya. Ya, boleh. Saya akan memberikan penyuluhan kepada ibu untuk diet pada penderita diabetes. Seperti itu. Baik ya, Bu ya. Nah, karena besok kita udah kontrak untuk besok sekitar jam 10, saya akan kembali ke sini untuk menyampaikan makanan apa yang terbaik untuk penderita diabetes untuk diet hariannya gitu ya, Bu ya. Mungkin besok saya akan datang lagi untuk melakukan penyuluhan tentang diet diabetes tersebut. Terima kasih atas waktunya, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Iya. Saya sampaikan semoga ibu sehat selalu. Sampai ketemu besok ya, Bu ya. Ya Iya. udah, saya pamit ibu. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.